Kewirausahaan dan tantangan bangsa. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagaimana Deklarasi Copenhagen yang menjelaskan kemiskinan absolut sebagai sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan informasi. Bank Dunia menggambarkan sangat miskin sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1/2 hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari pendapat dunia yang berada dalam keadaan sangat miskin. Dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut miskin pada tahun 2000. Yang kedua, gizi buruk. Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur atau di bawah rata-rata, dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Selanjutnya, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manusia yang dipekerjakan atau dituntut untuk mengolah sesuatu dalam sebuah perusahaan atau organisasi, serta memikirkan rencana untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab rendahnya sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama, pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia tidak luput dari sorotan pemerintah dan juga masyarakat Indonesia sendiri. Di bidang ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih atau terpaksa untuk putus sekolah, biaya yang mahal, dan perekonomian keluarga yang terbilang miskin. Yang kedua, kesehatan. Kurangnya perhatian akan kesehatan juga menjadi faktor penyebab rendahnya sumber daya manusia di Indonesia. Kurangnya vitamin dan gizi pada tubuh manusia menyebabkan manusia itu sendiri akan terus-menerus sakit karena daya tahan tubuh mereka yang rendah, terutama sering terjadi pada anak-anak. Yang ketiga, ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat membuat perubahan perekonomian masyarakat di Indonesia. Namun, pada saat ini, tingkat sumber daya manusia yang rendah hanya akan mempersulit perekonomian Indonesia sendiri. Selanjutnya, cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kondisi sumber daya manusia di Indonesia yang rendah dibandingkan dengan negara lainnya harus dijadikan acuan dalam mencari cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia pada saat ini. Ada berbagai faktor yang harus diperbaiki di Indonesia saat ini. Pertama, pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan di Indonesia, termasuk sekolah-sekolah atau tingkat pendidikan lainnya yang berada di kawasan terpencil. Yang kedua, memberikan keringanan biaya pendidikan untuk masyarakat Indonesia yang benar-benar memiliki perekonomian yang rendah. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, seperti berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi
Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum, pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Peranan wirausaha. Yang pertama yaitu membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja baru adalah menciptakan pekerjaan itu sendiri merupakan solusi untuk memperoleh penghasilan dan juga kita dapat keuntungan lebih besar daripada karyawannya. Adapun cara untuk menciptakan lapangan kerja, yang pertama yaitu mulai dari yang Anda sukai. Seperti yang banyak orang katakan, melakukan sesuatu itu dimulai dari apa yang kita sukai. Karena kalau kita menyukainya, maka kita akan melakukan pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati. Yang kedua, yaitu tidak takut gagal. Seperti kita ketahui, banyak orang di luar sana yang ingin melalui usahanya, tetapi karena perasaan takut akan kegagalan yang menghantui mereka, sehingga untuk memulai usaha tak mampu. Jadi sangatlah penting untuk melepas rasa takut sebelum memulai suatu pekerjaan. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi terjadi akibat adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sejumlah upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, di antaranya pemberantasan korupsi, mengutamakan bidang pendidikan, mengembangkan ekonomi lokal, dan mempercepat konektivitas pembangunan antar wilayah, mendorong kewirausahaan bagi masyarakat, penyederhanaan sistem birokrasi atau peraturan-peraturan resmi mengenai pembangunan sektor pertanian dan industri. Masalah yang umumnya dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan, mahalnya harga pangan dan kesehatan, dan sebagainya. Cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia. Dapat diketahui, peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia adalah sangat diperlukan untuk menciptakan bisnis baru agar dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya sumber ekonomi di Indonesia, pastinya juga akan menambah sektor perpajakan di Indonesia.